Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Faisal Hulukati menghadiri rapat koordinasi bersama penjabat gubernur serta unsur Forkopimda terkait tindak lanjut aksi demo yang dilakukan oleh Ikatan Sopir Truk Kontainer yang tergabung dalam DPW Alfi Ilva pada Kamis 24 Oktober 2024 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo. Dari hasil rapat tersebut, Faisal menjelaskan pihak Alfi mengharapkan adanya penyesuaian terhadap peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2009 ini. Menurutnya, masalah ini sudah menyangkut pada undang-undang di mana di dalamnya menyinggung soal jam operasional agar bisa diatur pada jam-jam tertentu. Hal ini juga nantinya akan terus diupayakan agar bisa dicarikan solusinya tanpa menyalahi aturan yang sudah ada. Jadi tadi ini adalah kelanjutan daripada pertemuan kita kemarin di DPR. Itu sangat direspon oleh unsur pemerintah. Kalau kemarin saya katakan pemerintahan, sekarang pemerintah, yakni dari eksekutif sendiri. Pak Gubernur langsung yang menerima. Jadi hasilnya cukup bagus. Tadi Pak Gubernur bilang bahwa diskusi tadi sampai memakan waktu kurang lebih 3 jam. Dan hasilnya syukur alhamdulillah menambah poin-poin tertentu yang sebagaimana kesepakatan kita yang kita ajukan di DPR. Dan ternyata dari unsur pengusaha kontainer maupun pengusaha jagung atau ekspedisi sebagian itu mereka cukup senang dengan hasil yang kesepakatan kita. Berarti apa yang menjadi aspirasi dari PT Alfi dan teman-teman itu diterima oleh eksekutif semua? Ya, dan bahkan dibuatkan satu notulen yang menghasilkan di mana kesepakatan itu yang menjadi pegangan dari para pengusaha yang berharap bahwa jam dan waktu jalan semua sudah bisa dijalankan dengan baik. Kasih Pak. Sementara itu, Suyuti selaku anggota DPRD Provinsi Gorontalo juga mendesak pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan terhadap pendistribusian BBM. Ia menilai pengawasan yang dilakukan oleh Satgas belum cukup maksimal serta perlu diperkuat lagi agar menghindari penyalahgunaan distribusi. Suyuti juga menyambut baik langkah pemerintah yang telah merespon aspirasi masyarakat terkait kelangkaan BBM serta pendistribusian yang kadang sering terhambat. Dirinya juga menekankan bahwa pengawasan ketat tetap harus dilakukan dan pemerintah harus siap melakukan evaluasi secara berkala jika ditemukan masalah-masalah baru terkait distribusi BBM di masa mendatang. Sebenarnya kalau mau dipikir itu kan cuma bahagian, Pak. Pengaruh BBM ini kan cuma bahagian dari bahagian dari keterlambatan masalah jam kerja. Kalau persoalan masalah BBM ini terdistribusi bagus, saya rasa sih tidak ada masalah. Apalagi kan pemerintah sudah koordinasi baik-baik, dia longgarkan tuh. Semua usulannya mereka kan sudah diterima. Dari jam 8 itu dari jam 9 dimundurkan dari jam ke jam 8 dibuka, dari jam 3 dibuka ke jam 4 kan. Misalnya kemudian hari ada terjadi apa-apa lagi, masih ada masalah-masalah kan bisa dievaluasi lagi, bukan dikunci. Ini kan bukan paten toh. Apalagi ini Pak ada biasa itu kontainer ada parkir di badan jalan. Ya itu kan tugasnya lantas dengan perhubungan. Itu ada penekanan di situ Pak? Sudah tadi kan sudah jelas semua kan, sudah disampaikan. Itu tidak boleh sebenarnya. Iya, itu sebenarnya tidak boleh. Kalau ini Pak relokasi pergudangan itu Pak, kalau DPRD setuju Pak? Setujulah, harus relokasi. Iya, bagaimana kita bisa supaya lancar DP. Iya, jadi bagaimana kawasan industri harus ada. Daerah itu akan bisa berkembang apabila kawasan industrinya akan buka. Relokasi di Jalan Gores itu Pak? Tergantung. Itu sebenarnya kalau orang mau relokasi masalah kawasan industri ada dua. Apakah kita dekat dari hulunya atau kita dekat dari pelabuhannya? Kan cuma itu. Tidak ada yang lain. Oke? Pak, izin bentar Pak. Berhubung kita radio berdomisili di kabupaten, tanggapan sedikit soal BBM yang ada di Pertamina bagian sudah dibahas tuntas tadi. Insya Allah dari pihak DPRD sendiri Pak. Kalau DPR kan kita selalu tekankan harapan ke masyarakat, Satgas BBM yang ada di Provinsi Gorontalo harus maksimal kerjanya. Oke? Ya siap. Oke. Terima kasih Pak. Kemudian
Dari kota Gorontalo, Kendali TV mengabarkan.